Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riko Arisa Putra dengan NIM 1054211038818 akan menjelaskan siklus haid. Di mana yang pertama mungkin di sini saya akan menjelaskan secara umum dulu apa itu haid. Nah, haid itu adalah perdarahan pervaginam yang berlangsung secara siklik. Siklik itu sendiri adalah berulang. Nah, jadi di sini adalah pendarahan vaginam yang berlangsung secara siklik atau berulang dari uterus disertai pelepasan endometrium. Nah, untuk nilai normalnya, nilai normal pada haid yaitu panjang siklusnya itu 24 sampai 35 hari. Nah, untuk lama haid sendiri itu normalnya 3 sampai 7 hari dan untuk jumlahnya itu 30 sampai 80 mili. Nah, bisa juga kita perkirakan dari 2 sampai 3 pembalut full. Nah, itu untuk nilai normalnya. Nah, selanjutnya di sini ada 4 kompartemen siklus haid. Nah, yang pertama itu ada namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus itu dia mensekresi hormon GnRH. Terus selanjutnya GnRH selanjutnya akan menstimulasi hipofisis anterior untuk FSH dan LH yang akan menstimulasi ovarium. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada namanya hipofisis anterior. Selanjutnya lagi ada namanya ovarium dan terakhir ada namanya uterus. Nah, terus mereka ini berpengaruh dalam satu aksis yang disebut sebagai siklus haid. Nah, siklus haid tersebut itu dibagi menjadi dua. Ada namanya siklus ovarium. Nah, siklus ovarium itu dibagi lagi menjadi tiga, namanya fase folikuler, fase ovulasi, dan luteal. Selanjutnya di sini ada juga namanya siklus endometrium, di mana ada siklus proliferasi, sekresi, dan menstruasi. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada siklus ovarium. Ovarium ada ovulasinya, ada luteal, fase folikuler, dan siklus endometrium. Nah, tadi juga ada juga FSH dan LH. Nah, di sini selanjutnya lagi saya akan di mana di sini saya akan melanjutkan lagi di mana ada estrogen dan progesteron kadar rendah, maka harus dibuat tinggi. Nah, di sini tadi sesuai dengan anunya kan, di sini FSL dan maka harus dibuat tinggi, maka harus ada rangsangan dari hipotalamus. Nah, di sini ada namanya FSH dan LH akan merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen tersebut. Nah, dari cara kerjanya itu LH bekerja sel peka untuk mengubah kolesterol menjadi androgen. Nah, terus FSH bekerja pada ovarium di sel granulosa, merubah androgen menjadi estrogen. Banyak hormon estrogen dalam darah. Nah, di sini akan terjadi fase folikuler. Nah, fase folikuler itu selanjutnya perkembangan folikel berkembang terus dan membentuk celah putih yang disebut antrum. Nah, antrum tersebut itu namanya artinya mengandung banyak estrogen. Nah, ada feedback negatifnya. Nah, karena memberikan sinyal di otak supaya dihambat akan menyebabkan hipotalamus menekan GnRH, estrogen akan menurun. Nah, semakin berkembang folikel, semakin banyak antrum dan estrogen dan FSH, LH ditekan. Nah, harusnya menurun FSH dan LH-nya karena sudah ditekan hipofisis. Nah, untuk fase proliferasi, itu fase profilasinya tadi tuh. Nah, di sini untuk fase proliferasinya itu di sini akan endometrium akan bertumbuh. Nah, di sini endometrium akan bertumbuh. Nah, selanjutnya itu ketika terjadi feedback negatif, yang terjadi FSH menurun, LH meningkat karena untuk menghambat LH tidak cukup estrogen saja, butuh progesteronnya juga. Nah, untuk progesteron masih sedikit. Kenapa FSH harus dihambat? Nah, karena jika FSH turun akan terjadi atresi pada folikel. Nah, estrogen yang memuncak akan memberikan feedback positif pada hipotalamus. Nah, LH yang tinggi akan
semakin tinggi karena semakin dirangsang, disebut LH surge. Nah ini LH-nya bisa dilihat dari diagramnya itu dia lebih tinggi LH-nya. Nah di sini, nah terus selanjutnya di sini LH tinggi akan terjadi. Yang pertama akan menghentikan sintesis estrogen pada folikel. Nah terus selanjutnya itu yang kedua, memulai kembali oosit selama folikel berkembang atau lonjakan LH menjadi oosit sekunder yang akan pecah dari folikel dominan dan akan dibuahi oleh sperma. Nah, jika sudah pecah, proses ovulasi, lepasnya oosit sekunder dari folikel dominan. Nah, yang ketiga itu memicu pembentukan prostaglandin, akan memicu terjadinya ovulasi. Dan yang terakhir menyebabkan diferensiasi dari sel folikel ke luteal. Nah, lonjakan LH akan terjadi ovulasi. Nah, terus selanjutnya endometrium akan menebal dan estrogen dominan. Nah, fase luteal itu di mana di sini dominan progesteron. Nah, setelah ovulasi estrogen akan menurun. Nah, ketika folikelnya mati berubah menjadi korpus luteum di bawah pengaruh LH dan lutein. Nah, selanjutnya di sini ada estrogen tetap dihasilkan oleh korpus luteum dan mulai pelan-pelan meningkat. Nah, kenapa ketika estrogen meningkat FSH dan LH tidak meningkat, malah menurun? Nah, ternyata disebabkan karena adanya progesteron yang bisa menahan FSH dan LH pada fase luteal. Kenapa harus ditahan? Karena untuk mencegah terjadinya pematangan folikel yang baru. Nah, jadi di sini selanjutnya ada lagi fase sekresi di mana kelenjar dan pembuluh darah semakin berkelok-kelok. Nah, berkelok-kelok itu adalah fase progestasional atau fase subur. Nah, terus di sini oosit apabila tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum berdegenerasi korpus albikan. Nah, di sini tidak mengandung lutein lagi. Nah, turunnya progesteron dan estrogen akan mempengaruhi endometrium dan dinding akan meluruh. Itulah kenapa keluar darah haid. Nah, terus selanjutnya lagi di sini ada namanya folikel primordial. Nah, di mana folikel yang paling mudah dan sel granulosa akan bertambah banyak dan membentuk celah yang disebut antrum. Nah, di sini haid pertama 300.000 sampai 400.000 ovum yang dikeluarkan. Nah, dari 1.000 hanya satu yang dominan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk siklus haid. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila bisa bilihat, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.